terkait tataran linguistik yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Yang pertama ada fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan tuntunan bunyi-bunyi bahasa disebut fonologi. Secara etimologi, terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan log, yaitu ilmu. Menurut hierarki, satuan bunyi yang menjadi objek studinya, fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Yang pertama, fonetik, cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Fonetik dibagi menjadi 3, ada fonetik artikuatoris, fonetik akustis, fonetik auditoris. Lalu hal-hal yang mempengaruhi fonetik adalah alat ucap, proses fonasi, tulisan fonetik, klasifikasi bunyi, dan unsur suprasegmental. Lalu yang kedua, fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Contoh fonologi pada fonemik P dan B, pada pulpen dan bulpen. Perbedaan antara bunyi P dan B membedakan makna antara dua kata. Lalu K dan G pada kunci dan bunci. Perbedaan antara K dan G dapat membedakan makna antara dua kata atau kata-kata dalam konteks tertentu. Lalu ada alofon. Alofon adalah variasi bunyi yang tidak membedakan makna. Fonologi mengkaji kondisi-kondisi di mana alofon-alofon tertentu muncul. Contohnya mengkaji dua alofon, misalnya pada kata serang dan serang, nama kota. Yang kedua ada materi morfologi. Morfologi ialah cabang linguistik yang di dalamnya mempelajari bentuk kata, perubahan kata, dan dampak dari perubahan kata terhadap arti dan kelas kata. Kajian morfologi berfokus pada pembentukan dan perubahan kata. Objek kajian morfologi adalah kata, yaitu unsur dan strukturnya internalnya, baik dilihat dari perspektif penciptaan maupun perspektif analisis yang meliputi leksem, proleksem, afiks, partikel, kritik, dan morfem. Klasifikasi morfem terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam pertuturan. Morfem bebas dapat berdiri sendiri dan memiliki makna. Sebaliknya, morfem terikat ialah morfem yang tanpa digabung dengan morfem lain tidak dapat muncul dalam pertuturan. Ia tidak dapat berdiri sendiri sehingga perlu terikat dengan morfem lain. Contohnya dari morfem bebas, saya, duduk, dan kursi. Lalu contoh dari morfem terikat, ber, meng, dan kan. Lalu yang selanjutnya ada morfem utuh dan terbagi. Semua morfem dasar bebas yang dibicarakan sebelumnya adalah termasuk morfem utuh, seperti meja, kursi, kecil, laut, dan pensil. Begitu juga dengan sebagian morfem terikat seperti ter, ber, dan juga. Sedangkan morfem terbagi adalah sebuah morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah. Umpamanya pada kata Indonesia, kesatuan, terdapat satu morfem utuh, yaitu satu, dan satu morfem terbagi, yakni ke atau an. Lalu ada morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti morfem lihat, lah, sikat, dan ber. Jadi semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada morfem beralomorf zero. Dalam linguistik deskriptif ada konsep mengenai morfem beralomorf zero atau nol lambangnya, yaitu morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun berupa prosodi atau unsur suprasegmental, melainkan berupa kekosongan. Contohnya dia makan nasi. Morfem zero menunjukkan bahwa kata kerja makan berada dalam bentuk dasar. Lalu morfem bermakna leksikan dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem-morfem yang secara inheren telah memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dulu dengan morfem lain. Misalnya dalam bahasa Indonesia, morfem-morfem seperti kuda, pergi, dan merah adalah morfem bermakna leksikal.
Sebaliknya, morfem tidak bermakna leksikal, tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya. Morfem ini baru mempunyai makna dalam gabungannya dengan morfem lain dalam suatu proses morfologi. Yang biasa dimaksud dengan morfem tak bermakna leksikal ini adalah morfem-morfem afiks seperti ber, me, dan ter. Contohnya, morfem tidak bermakna leksikal, ber, pada kata bermain, menunjukkan bahwa itu adalah kata kerja dalam bentuk dasar. Materi yang selanjutnya ada sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas hubungan antara kata dan komunikasi dan mencakup frasa, klausa, dan kalimat. Banyak yang belum memahami sintaksis meskipun itu relevan dengan tata bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam bahasa Indonesia, sintaksis adalah ilmu tentang cara merangkai kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar. Ini merupakan adaptasi dari kata sintaks dalam bahasa Inggris dan Belanda. Struktur sintaksis melibatkan subjek S, predikat P, objek O, dan keterangan K. Dalam sintaksis, kata adalah satuan terkecil yang membentuk satuan sintaksis yang lebih besar seperti frasa. Beberapa jenis frasa yaitu yang pertama, ada frasa eksosentrik. Frasa yang komponennya tidak memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan frasa secara keseluruhan. Yang kedua, frasa endosentrik adalah frasa di mana salah satu komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhan frasa. Artinya, komponen tersebut dapat menggantikan seluruh frasa tanpa mengubah makna kalimat. Misalnya, dalam kalimat, nenek sedang membaca komik di kamar. Komponen membaca bisa menggantikan frasa sedang membaca, sehingga menjadi nenek sedang membaca komik. Nenek membaca komik di kamar. Kategori frasa yang selanjutnya, kategori frasa endosentrik ada 4, yaitu frasa nominal, frasa adjektiva, frasa verbal, frasa numeral. Lalu ada frasa apositif, jenis frasa koordinatif di mana kedua komponennya merujuk satu sama lain sehingga urutan komponen dapat dipertukarkan. Contoh frasa apositif termasuk Pak Ahmad guru saya, yang dapat diubah menjadi guru saya Pak Ahmad tanpa mengubah makna kalimat. Dan selanjutnya ada frasa koordinatif, frasa yang terdiri dari dua komponen atau lebih yang memiliki tingkat yang sama dan mereka dapat dihubungkan oleh konjungsi koordinatif seperti dan, atau, tetapi, serta konjungsi terbagi seperti baik-baik, makin-makin. Lalu ada struktur klausa segmental, yaitu klausa terikat yang biasanya diawali dengan konjungsi subordinatif dan dikenal sebagai klausa subordinatif atau klausa bawah. Lalu klausa bebas memiliki struktur lengkap dan potensi untuk menjadi kalimat mayor. Sementara klausa terikat memiliki struktur yang tidak lengkap dan mungkin hanya memiliki subjek. Lalu kategori klausa segmental ada klausa nominal, klausa verbal, klausa adverbal, klausa adjektiva, dan klausa preposisional. Lalu tipe klausa verbal, ada klausa transitif, memiliki predikat berupa verba transitif seperti nenek menulis surat. Lalu klausa refleksif memiliki predikat berupa verba refleksif seperti nenek sedang berdandan. Lalu klausa instantif memiliki predikat berupa verba instantif seperti nenek menangis. Dan ada klausa resiprokal memiliki predikat berupa resiprokal seperti mereka bertengkar sejak kemarin. Selanjutnya, kalimat dalam sintaksis adalah satuan yang mengandung satu atau lebih kata dan membentuk sebuah pikiran atau gagasan yang lengkap dan bermakna. Kalimat dapat berfungsi sebagai pernyataan, pertanyaan, perintah, atau seruan. Beberapa jenis kalimat yaitu kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk tergantung pada jumlah klausa dan kalimat tersebut. Kalimat tunggal hanya memiliki satu klausa, sedangkan kalimat majemuk memiliki lebih dari satu klausa. Lalu ada kalimat inti dan non-inti. Kalimat inti adalah kalimat yang berasal dari klausa inti yang lengkap, bersifat deklaratif, aktif, netral, dan afirmatif. Kalimat ini dapat mengalami berbagai proses transformasi untuk menjadi kalimat non-inti, termasuk pemasifan, pengingkaran, penanyaan, pemerintahan, penginversian,
pelesapan, dan penambahan. Misalnya dari kalimat inti, nenek membaca komik dapat mengalami proses transformasi seperti komik dibaca nenek, pemasifan. Nenek tidak membaca komik, pengingkaran. Lalu kalimat mayor dan minor. Berbeda antara kalimat mayor dan kalimat minor didasarkan pada keberadaan klausa yang merupakan konstituen dasar dari kalimat tersebut. Kalimat mayor memiliki klausa lengkap yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat, sementara kalimat minor memiliki klausa yang tidak lengkap seperti hanya subjek, predikat, objek, atau keterangan. Lalu kalimat verbal dan non-verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang terbentuk dari klausa verbal, di mana predikatnya berupa kata atau frasa yang memiliki kategori verba. Sementara itu, kalimat non-verbal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata atau frasa verbal, melainkan bisa berupa nomina, adjektiva, adverbia, dan numeralia. Yang selanjutnya ada wacana. Istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu waj, wak, dan vak. Arti kata tersebut adalah berkata atau berucap. Kata waj yang tergolong kata kerja mendapat imbuhan berupa akhiran ana sehingga menjadi wacana. Jadi wacana dapat berarti tuturan atau perkataan. Unsur wacana dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Alat-alat wacana ada beberapa. Yang pertama konjungsi, yakni alat untuk menghubung-hubungkan bagian-bagian kalimat atau menghubungkan paragraf dengan paragraf. Kedua, menggunakan kata ganti dia, nya, mereka, ini, dan sebagai rujukan anaforis. Dengan menggunakan kata ganti seperti rujukan anaforis, maka bagian kalimat yang sama tidak perlu diulang, melainkan diganti dengan kata ganti itu. Ketiga, menggunakan elipsis, yaitu menghilangkan bagian kalimat yang sama yang terdapat kalimat yang lain. Lalu jenis-jenis wacana, ada wacana naratif, tujuannya menceritakan suatu peristiwa atau cerita. Ciri-cirinya ada unsur plot, karakter, dan pengembangan cerita. Lalu ada wacana deskriptif, tujuannya memberikan gambaran atau penjelasan detail tentang suatu objek, tempat, dan peristiwa. Ciri-cirinya fokus pada penggambaran yang mendetail dan menggunakan banyak deskripsi. Lalu wacana ekspositori, tujuannya menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu topik. Ciri-cirinya menggunakan fakta, definisi, dan ilustrasi untuk mendukung penjelasan. Lalu wacana argumentatif, tujuannya membujuk atau meyakinkan pembaca atau pendengar tentang suatu pandangan atau argumen. Ciri-cirinya menggunakan fakta, data, dan argumen logis untuk mendukung klaim. Lalu wacana eksploratif, tujuannya mengeksplorasi berbagai ide atau sudut pandang terkait suatu topik. Ciri-cirinya memperkenalkan ide atau pandangan tanpa mencapai kesimpulan tuntas. Lalu ada wacana instruksional, tujuannya memberikan petunjuk atau panduan langkah demi langkah. Ciri-cirinya menggunakan kalimat imperatif dan struktur bahasa yang jelas. Lalu wacana persuasif, tujuannya mempengaruhi atau merayu pembaca atau pendengar. Ciri-cirinya mengandung unsur emosional, menggunakan kata-kata persuasif, dan sering memasukkan elemen pathos atau emosi. Lalu wacana akademis, tujuannya menyampaikan informasi atau ide secara ilmiah atau akademis. Ciri-cirinya menggunakan bahasa formal, referensi, dan struktur yang sesuai dengan norma akademis. Lalu wacana publisistik, tujuannya memberikan informasi atau opini melalui media massa. Ciri-cirinya struktur ringkas, gaya bahasa menarik, dan seringkali dibuat untuk menarik perhatian pembaca. Lalu syarat-syarat wacana, adanya kohesi atau kesatuan. Yang kedua, adanya koherensi atau kepaduan. Lalu kelengkapan, suatu wacana dikatakan lengkap apabila terdiri paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Lalu yang keempat, memiliki topik, tema, dan judul. Wacana yang baik harus memiliki topik, tema, dan judul. Wacana sebagai topik, tema, dan judul memperlihatkan apa yang dibahas di dalam wacana. Lalu yang selanjutnya ada semantik. Kata semantik merupakan istilah teknis yang mengacu
Pada studi tentang makna berasal dari bahasa Yunani kuno, sema bentuk nominal yang berarti tanda atau lambang. Struktural semantik atau kuncinya adalah struktur dan hubungan, masing-masing dalam konteks menentukan yang lain. Kata struktur melalui kata sifat yang sesuai struktural. Ini telah memberikan label strukturalisme yang membedakan dari modern linguistik dengan modern linguistik. Jenis makna ada gramatikal, leksikal, konseptual, referensial, makna non-referensial, konotatif, denotatif, asosiatif, istilah, idiom, dan peribahasa. Relasi makna. Yang dimaksud dengan relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa lain. Relasi makna biasanya dibicarakan masalah-masalah yang disebut sinonim, anonim, polisemi, homomi, hiponomi, ambiguity, redundansi. Jenis-jenis perubahan makna yang terjadi di Indonesia sebagai berikut. Meluas dan menyempit. Makna meluas dan menyempit merujuk pada perubahan makna kata dari yang lebih khusus menjadi lebih umum atau meluas, atau sebaliknya, dari yang lebih umum menjadi lebih khusus atau menyempit. Lalu ada peyoratif dan amelioratif, adalah perubahan makna kata menjadi lebih jelek atau lebih rendah dibandingkan makna semula atau sebelumnya. Lalu ada asosiatif makna. Asosiatif makna adalah makna yang berkaitan dengan keadaan di luar bahasa, yang digunakan untuk menyatakan konsep lain yang memiliki kesamaan dengan esensi, kondisi, atau fitur yang ada dalam suatu konsep asli, kata atau lekson. Lalu ada sinestesia, ialah kata yang mengalami perubahan makna akibat pertukaran tanggapan dua indera, misalnya dari indera penglihatan ke indera pendengar, dari indera perasa ke indera pendengar, dan sebagainya, disebut sinestesia. Lalu yang terakhir, perubahan makna total. Perubahan makna total ada perubahannya makna dari makna lama ke makna yang sangat berbeda dari makna asalnya. Yang selanjutnya ada materi mengenai pragmatik, adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Lalu ada tindak tutur, adalah teori yang mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penutur adalah kepada mitra tuturnya dalam berkomunikasi. Fungsi tindak tutur ada representatif atau asertif. Tindak tutur yang memeriksa suatu keadaan atau peristiwa, pernyataan, dugaan, laporan, pemberian. Lalu ada komisif, tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melakukan sesuatu, janji, sumpah, atau ancaman. Lalu ada direktif, tindak tutur yang dimaksudkan untuk pendengarnya melakukan suatu tindakan. Selanjutnya ada pengertian konteks. Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Ada beberapa jenis konteks. Konteks fisik meliputi ruangan, objek nyata, pemandangan, dan lain sebagainya. Macam-macam konteks ada 4, yaitu linguistik, fisik, epistemik, dan sosial. Lalu ada hakikat implikatur. Hakikat implikatur adalah makna yang terselubung dari sebuah tuturan yang diucapkan penutur atau mitra tutur. Implikatur memberikan penjelasan eksplisit mengenai mengenai lebih dari sekedar apa yang benar sebenarnya diucapkan. Jenis implikatur ada implikatur konvensional, non-konvensional, untuk memerintah, untuk meminta, untuk melarang, untuk menegaskan, untuk mengemukakan pendapat, untuk mengeluh, untuk melaporkan, untuk berterima kasih, untuk selamat, untuk permintaan maaf, dan implikatur untuk memuji.